Sore Bang Yakob. Ya. Enggak, jadi hari ini kita berkesempatan untuk ketemu dengan Pak Jokowi, tentunya menanyakan kabar, yang paling penting kan silaturahmi. Dan yang pertama kami sangat senang karena melihat Bapak kondisinya sangat sehat. Dan walaupun masih pemulihan tapi kami lihat Bapak segar, sehat, jadi kami juga ikut bahagia melihatnya, itu yang paling penting. Nah, kami juga berkesempatan untuk memberikan sedikit update mengenai proses yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. Sebagaimana mungkin rekan-rekan semua kan tahu, ada laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Jadi kami sedikit memberikan update juga bahwa sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan sekarang. Dan memang kan kemarin juga sudah ada panggilan untuk Bapak di minggu lalu hari Kamis. Dan di situ juga kami sudah mengirimkan surat secara resmi untuk mengatakan bahwa Bapak kebetulan berhalangan untuk hadir di hari itu dan meminta diatur jadwalnya kembali. Nah, tadi juga kami tanyakan kepada Bapak juga kira-kira jadwalnya seperti apa. Dan kami juga ternyata mengetahui juga tadi dari media-media bahwa para penyidik di Polda Metro Jaya itu ternyata sedang berada di Solo, di Surakarta untuk memeriksa banyak sekali saksi-saksi yang sejak kemarin. Hari kemarin itu ada 8 kalau kami lihat di media ya, ada 8 saksi yang diperiksa. Mungkin itu adalah saksi-saksi yang memang berdomisili di Solo mungkin ya. Kami belum tahu juga karena kami belum menanyakan ke para penyidik. Nah, kesempatan itu kami juga tadi berinisiatif, kami sampaikan juga kepada Pak Jokowi, Pak, kira-kira berkenan nggak kalau kita coba tanyakan ke penyidik, kira-kira kalau pemeriksaan Bapak dilakukan disamakan seperti saksi-saksi lain di Solo, kira-kira bagaimana? Dan Bapak dengan menjawab, ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga tadi ke Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo, di Polres Surakarta. Nah, mungkin setelah ini kami akan coba komunikasikan. Oh, jadi belum ini ya? Belum, karena kami kan tentunya menghormati dan semua keputusan ada di penyidikan. Tapi sebelum kami akan mencoba ke penyidik, tentunya kan kami harus tanya dulu kepada klien kami, dan Pak Jokowi tentunya setuju tadi dengan senang hati. Nah, memungkinkan karena kemarin pun sudah ada 8 saksi, dan itu kan secara peraturan perundang-undangan teknis penyidikan pun memang dimungkinkan. Saksi ada domisili di mana, diperiksa di kantor kepolisian setempat, dan itu memang wajar-wajar saja. Dan ya mudah-mudahan disetujui juga oleh penyidik. Nah, kami juga sampaikan, Pak, kira-kira besok atau nanti ketika diperiksa itu kan mungkin harus memberikan keterangan dan bukti-bukti juga. Dan beliau sampaikan ya tentunya siap apapun proses yang harus dijalankan. Kami juga tentunya kan karena berdiskusi mengenai teknis, kami sampaikan juga kemungkinan nanti akan ada apalah kemungkinannya nanti juga mungkin ada teknis-teknis. Siapa tahu ketika para penyidik melihat ada pentingnya dilakukan penyitaan misalnya, atau nanti siapa tahu ada BAP lagi bukan hanya sekali, bagaimana? Dan dari Bapak tentunya Pak Jokowi mengatakan ya tentunya kami siap jika memang itu sesuai dengan prosedur hukum, tentunya saya menghormati dan dilakukan saja sesuai prosedur semuanya. Berarti dalam minggu ini akan mengajukan itu? Kita akan mencoba mengkomunikasi, sampaikan kepada para penyidik. Karena kebetulan kami mendapat informasi penyidik lagi ada di Solo, Polres Solo untuk memeriksa saksi-saksi yang lain. Mungkin kami akan memohonkan juga untuk Pak Jokowi juga diperiksa sama seperti saksi-saksi yang lain di Polres Solo. Namun keputusannya kan pasti ada di penyidik, apakah berkenan atau tidak. Jadi dalam waktu dekat? Belum ada. Mungkin nanti ketika sudah mendapatkan konfirmasi dari para penyidik, kami akan sampaikan juga ke rekan-rekan. Waktunya belum ditentukan ya? Belum ditentukan, Mas. Setelah ini segera mengajukan usulan itu? Setelah ini segera ke sana. Mungkin rencananya kita akan menghadap ke Polres. Mudah-mudahan para penyidik masih ada di situ, karena kami hanya melihat dari berita dan kami lihat dari media kemarin ada 8 saksi kami baca. Saya nggak tahu apakah hari ini ada pemeriksaan juga, tapi ya mudah-mudahan cocok. Berarti dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat. Siap. Terkait yang Laporan di Jogja itu kami belum mendapatkan info. Dan 2 kali nih dilaporin. Iya, kami belum mendapatkan informasi. Apakah sifatnya seperti apa laporannya dan terlapornya siapa? Apakah Bapak Jokowi ataukah yang lain? Tapi kami sangat senang karena Pak Jokowi sehat, itu yang paling penting semua. Terima kasih. Terima kasih.
Boleh, boleh. Sama-sama. Sama-sama. Kawan, tadi kita sudah melihat bagaimana penjelasan dari pengacara Bapak Joko Widodo terkait terus masalah yang belum terselesaikan, yaitu masalah yang ada yang mengklaim bahwasannya ijazah Bapak Joko Widodo ijazahnya palsu. Dan tadi kita sudah mendengarkan dan melihat bagaimana penjelasan dari pengacara Bapak Joko Widodo terkait yang akan mengadakan sidang, dan dia juga menyampaikan tadi bahwasannya Bapak Jokowi akan menghadap sidang atau mendatangi sidang di Solo terkait masalah yang telah dilanturkan kepada dia, masalah ijazah palsu. Dan tentunya ini kawan-kawan, kita dapat melihat udah beberapa bulan dan sampai sekarang masih belum selesai terkait masalah ijazah ini. Banyak terus dipermasalahkan dan bahkan sampai dibawa ke sidang-sidang seperti ini kawan-kawan. Dan dari hal terkait tersebut kawan-kawan dapat menilainya. Di sini kita melihat bahwasanya juga hukum untuk sekarang di permasalahan ijazah Bapak Jokowi tentu kita lihat tegas dulu ya kawan-kawan. Karena kalau kita lihat dari masalah orang lain bisa kita perumpamakan, kalau ada cemaran nama baik seperti langsung ditindaklanjuti kawan-kawan. Tetapi ini aja Bapak Presiden atau mantan Presiden masih saja ada hambatan. Jadi sehingga dari sini kita melihat hukum sangat adil dulu untuk masalah hal ini. Karena seharusnya kalau kita berpikir secara kasihan kan kawan, tentunya mantan presiden ini masih memiliki kekuasaan yang tinggi. Hal sepele dan hal kecil sebenarnya melawan orang-orang tersebut, tapi tidak, dia terus mengikuti arus hukum yang akan ditentukan dan juga akan dilaksanakan. Dan tentunya kita melihat Bapak Jokowi masih santai saja dan tidak terlalu egois ya kawan-kawan, kalau kita katakan demikian. Dan bagaimana menurut kawan-kawan hal masalah ijazah Bapak Jokowi ini sampai sekarang masih belum terselesaikan, ada apa dan kenapa ya kawan-kawan? Berikan pendapatnya di bawah kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama.